Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian melalui webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kali ini. Seperti tadi telah disampaikan oleh Mbak Tri, presentasi pada hari ini sebetulnya adalah salah satu rangkaian dari beberapa kegiatan penelitian yang saat ini sedang dilakukan di PKMK. Ada penelitian payung untuk meneliti mengenai kapasitas di DKI Jakarta dan Yogyakarta dalam menghadapi lonjakan pasien atau surge capacity di rumah sakit seluruh DIY dan di DKI. Dan kebetulan pada pagi hari ini, pada jam yang sama juga sedang dipresentasikan hasil sementaranya. Kita juga memiliki beberapa sub penelitian lain, salah satunya adalah peran sektor swasta, dan penelitian yang juga terkait dengan surge capacity ini juga adalah penelitian filantropi dan pembiayaan, yang tadi salah satu penelitinya Pak Jody adalah menjadi salah satu pembahas pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Jody. Untuk hasil penelitian sementara dari peran sektor swasta dalam respon terhadap COVID-19 di DIY, kami akan berikan dalam beberapa bagian. Sebentar. Yang pertama adalah next. Yang pertama adalah latar belakangnya apa penelitian ini dilakukan, kemudian rumusan masalahnya apa, tujuan dan manfaat yang kami harapkan apa, kerangka konsep, metodologinya, dan hasil sementara sampai per hari ini. Jadi untuk diketahui, kegiatan ini merupakan penelitian yang cukup sebenarnya rapid assessment mungkin ya, karena sangat singkat dilakukan, hanya dalam waktu direncanakan hanya akan berjalan dalam waktu 2 bulan. Jadi bulan pertama bulan Juni ini dan bulan Juli masih akan dilanjutkan. Kenapa kami melakukan penelitian ini? Adalah pertama-tama tentu saja karena kita sudah mengetahui bersama adanya penyebaran virus COVID-19 yang sudah mencapai seluruh wilayah Indonesia, termasuk di DIY Yogyakarta juga. Dan ada peningkatan kasus dari hari ke hari, sehingga ada yang disebut sebagai lonjakan pasien di rumah sakit untuk pasien penderita COVID-19 ini, dan adanya keterbatasan pemerintah pusat dan daerah untuk melayani apabila seluruh orang yang positif dengan COVID-19 ini harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja ada keterbatasan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kami melihat bahwa perlu adanya sebuah kemitraan atau kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dengan peran sektor swasta yang bisa berkontribusi untuk membantu melengkapi kebutuhan yang diperlukan, khususnya untuk mengatasi lonjakan pasien tersebut. Karena kita lihat memang pergerakannya masih positif, masih masih progresif, walaupun ada beberapa hal baik yang bisa kita lihat, yaitu pertumbuhan pasien yang sembuh juga baik, meningkat. Tetapi kita berpikir dalam bentuk skenario-skenario yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar dalam presentasi-presentasi yang lain, bahwa kita perlu berpikir dalam konteks beberapa skenario yang bisa terjadi dalam situasi pandemi semacam ini. Sehingga tentu saja kita harus mempersiapkan diri apabila skenario yang terburuk yang terjadi. Nah, kami ingin melihat apa sebetulnya keterlibatan sektor swasta yang bisa menjadi pendukung dari kapasitas pemerintah untuk menangani COVID-19, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tujuan dari penelitian ini sebetulnya adalah untuk mendokumentasikan bagaimana peran sektor swasta dalam respon terhadap COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan beberapa tujuan khusus, yaitu pertama kami ingin memahami
dorongan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan sektor swasta. Apa sebetulnya yang memotivasi mereka untuk bekerja sama dengan sektor swasta? Kemudian kami juga ingin mengidentifikasi bagaimana kapasitas sektor swasta untuk membantu atau untuk berperan dalam penanganan COVID-19 tersebut. Dan kami juga ingin melihat apakah ada perbedaan perspektif antara pemerintah dengan swasta dalam hal kerjasama dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berharap dengan melakukan penelitian ini ada beberapa manfaat yang bisa dihasilkan. Yang pertama adalah kita bisa tentu saja mencatat, mendokumentasikan peran sektor swasta untuk mendukung pemerintah daerah dalam situasi bencana kesehatan semacam ini, supaya hal ini tidak hilang begitu ya dalam sejarah sektor kesehatan di Indonesia. Ini bisa menjadi referensi di masa depan. Dan yang lebih penting lagi adalah ini kami harapkan bisa menjadikan masukan untuk membuat model kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menghadapi situasi bencana kesehatan di masa depan. Apabila terjadi lagi, kami berharap bahwa kita sudah punya model yang efektif, kemudian bisa berdaya guna dan juga bisa memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan sehingga kita memiliki sistem kesehatan daerah yang lebih siap, lebih resilient begitu terhadap situasi-situasi atau ancaman-ancaman bencana di masa depan. Penelitian ini kami juga dasari dari beberapa pustaka yang telah dikumpulkan dari pengalaman di beberapa negara lain. Kami mencatat bahwa ada beberapa definisi yang perlu kita tekankan apabila kita berbicara mengenai kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Yang pertama adalah kerjasama itu mestinya bersifat berbagi. Berbagi itu artinya ada rancangan yang didiskusikan bersama, kemudian dikembangkan bersama apa layanan-layanan yang dibutuhkan. Kemudian ada pembagian yang seimbang begitu antara risikonya maupun manfaatnya begitu. Kemudian kita juga melihat bahwa dalam banyak kasus biasanya peran sektor swasta adalah untuk mengatasi keterbatasan di pihak pemerintah. Jadi ada kesadaran bahwa kapasitas pemerintah terbatas sehingga mengundang atau mengajak, menghimbau peran dari sektor swasta untuk membantu mengatasi keterbatasan tersebut. Pengalaman-pengalaman di negara lain juga menunjukkan bahwa peran sektor swasta ini ternyata kontribusinya cukup besar karena dia bisa memperluas jangkauan penyediaan layanan, khususnya di daerah-daerah yang mungkin pemerintahnya kurang mungkin mengalami keterbatasan kapasitas dan sebagainya, sehingga dia bisa lebih meningkatkan bukan hanya cakupan tetapi juga efisiensi, kemudian ada penekanan pemulihan biaya, ada mendorong inovasi dan seterusnya dan seterusnya. Hal terakhir yang perlu dicatat juga adalah bahwa pengalaman menunjukkan bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dengan swasta itu bisa membangun sistem kesehatan yang lebih tahan bencana. Dia bisa lebih mempercepat pemulihan yang diperlukan ya, recovery, dan juga fasilitasi ke kondisi yang normal dengan lebih cepat. Jadi ada sebetulnya banyak sekali kontribusi dan peran sektor swasta yang potensial bisa dimanfaatkan sehingga sistem kesehatan kita lebih siap dan lebih kuat, lebih resilient untuk menghadapi pandemi atau bencana-bencana kesehatan lain. Ada dua kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konsep yang pertama adalah kerangka konsep mengenai public-private partnership in emergency and disaster management. Jadi kita melihat ada semacam triparti begitu ya di sini. Ada sektor pemerintahnya yang di atas, kemudian ada sektor swastanya, dan dia menyebut di sini adalah sektor bisnis, jadi artinya yang for profit, begitu ya. Kemudian ada sektor yang not for profitnya, dan juga sektor komunitas atau masyarakat. Jadi kalau kita berbicara mengenai swasta, maka kita perlu membuat
batasan yang jelas di kepala kita bahwa sektor swasta itu sangat beragam. Tidak hanya yang bersifat for profit saja, tetapi juga ada komponen besar sekali di sektor swasta kita yang sebetulnya sifatnya adalah organisasi nirlaba dan juga sektor komunitas. Di sini termasuk tentu saja misalnya rumah sakit keagamaan dan sebagainya. Itu termasuk di dalam sektor swasta yang sifatnya nirlaba. Jadi kerangka konsep ini mencoba melihat bahwa kerjasama antara pemerintah dengan swasta itu adalah kerjasama yang sifatnya tripartit seperti ini. Bisa antara pemerintah dengan sektor for profitnya, bisa antara pemerintah dengan sektor nirlabanya, bisa antara sektor for profit dengan sektor yang nirlabanya. Gitu. Kemudian karena kebetulan kita juga berada di bawah penelitian payung yang ke arah search capacity, maka kami juga mencoba melihat kerangka konsep untuk search capacity. Jadi dalam search capacity yang mereka lihat adalah faktor 4S, yaitu system, structure, staff, dan staff. Nah, kapasitas yang mereka maksud adalah dalam 4 hal ini. 4 hal ini adalah kapasitas yang mendorong atau mendukung sebuah institusi penyediaan layanan untuk mengatasi atau merespon adanya lonjakan pasien. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat dari dua kerangka konsep tersebut, maka mungkin nanti akan terlihat penelitian ini batasannya ada di mana. Pada saat melakukan penelitian, kami melakukan purposive sampling, jadi memang samplingnya kami pilih. Kebetulan karena di DIY, di Yogyakarta, pemerintah daerah memang menunjuk rumah sakit swasta untuk juga menjadi rumah sakit rujukan COVID. Mungkin hal ini agak berbeda dengan di wilayah lain di Indonesia. Dan juga ini merupakan pengembangan sebetulnya dari penunjukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap rumah sakit rujukan COVID di Yogyakarta. Jadi semula hanya rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, tapi kemudian pemerintah daerah menambahkan 21 rumah sakit lainnya, termasuk beberapa di antaranya adalah rumah sakit swasta. Jadi memang kami sengaja memilih rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Yogyakarta, dan kami juga melihat di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Yogyakarta, rumah sakit swasta mana yang ditunjuk. Untuk kabupaten yang cukup besar seperti Sleman dan Kota Jogja, kami tidak melihat semuanya, kami mengambil sampel. Tapi untuk kabupaten yang lebih kecil, Bantul, Gunung Kidul, kebetulan hanya ada 1 rumah sakit swasta yang mereka tunjuk di daerah tersebut masing-masing, jadi kami masukkan. Sementara untuk Kulon Progo tidak ada rumah sakit swasta, sehingga memang tidak ada sampel dari Kulon Progo. Selain itu, kami juga memilih beberapa unsur yang kami anggap mewakili sektor komunitas. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang kami pilih. Kami mencoba mencari kelompok-kelompok masyarakat yang agak lebih terorganisir begitu ya. Untuk kemudahan ini saja sebenarnya, kemudahan akses. Jadi karena pengambilan data ini dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu pengambilan data primer dan data sekunder. Khususnya untuk yang primer ada tantangan karena dalam situasi pandemi semacam ini kita agak sulit melakukan kunjungan langsung ke lapangan, sehingga wawancara harus dilakukan dengan menggunakan platform daring. Oleh karena itu kami memilih komunitas yang kami punya kemudahan untuk mengakses mereka dengan platform ini. Tentu saja agak sulit apabila kami mencoba mengambil sampel kelompok-kelompok komunitas yang dalam tanda kutip kurang terorganisir sehingga sulit diakses. Untuk pengambilan data sekunder ada beberapa data yang kami ambil.
dan juga baik itu merupakan dokumen resmi maupun grade literatur, dan kami juga melihat kepada sosial media dari institusi yang menjadi sampel kami, maupun media yang diakui oleh Dewan Pers Nasional. Berikutnya, seperti tadi saya sudah sebutkan, ada beberapa batasan dalam sampel kami, yaitu bahwa untuk sektor pemerintah, kami memang hanya membatasi pada BPBD dan juga Dinas Kesehatan. Sementara untuk sektor swasta, untuk yang bisnis atau yang for profit, kami memang membatasi hanya pada sektor penyedia layanan atau rumah sakit, dan khususnya kami utamakan untuk rumah sakit swasta yang berjejaring. Mungkin nanti akan terlihat kenapa yang berjejaring yang kami targetkan. Untuk yang not for profit, kami juga membatasi pada penyedia layanan yang rumah sakit yang berbasis yayasan keagamaan juga diutamakan yang berjejaring. Kemudian untuk kelompok masyarakat, juga gerakan masyarakat, seperti tadi saya sebutkan, kami mencoba mencari kelompok masyarakat atau gerakan masyarakat yang agak lebih terorganisir. Kenapa kami tidak, katakanlah, mencoba mengambil sampel juga untuk lab, misalnya ya, lab diagnostik dan sebagainya, adalah karena di Yogyakarta memang hanya ada beberapa lab yang sudah ditunjuk sebagai lab untuk diagnostik COVID, dan kebetulan semuanya adalah di sektor publik, tidak ada yang di sektor swasta. Kemudian untuk sampel, karena penelitian ini sebetulnya proposalnya juga baru saja diselesaikan, kemudian proses ethical clearance-nya juga baru saja selesai di awal Juni kemarin. Proposal baru dipresentasikan juga mungkin seminggu lalu, 2 minggu lalu, hampir 2 minggu yang lalu. Seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, saya agak lupa, hampir 2 minggu yang lalu. Sehingga baru sebagian dari sampel yang berhasil kami wawancarai. Jadi ada Rumah Sakit Panterapi, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping yang sudah diwawancarai, dan juga untuk unsur masyarakatnya Sonjo dan Hope. Sementara masih ada beberapa rumah sakit lain yang masih dalam konfirmasi, begitu juga untuk Dinas Kesehatan dan BPBD masih dalam konfirmasi untuk diwawancarai. Untuk metode analisis data, kami akan menggunakan thematic content analysis, dan kami akan mencoba melihat berdasarkan tadi kerangka konsep yang pertama, yang bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan swasta berupa triparty, memperhatikan hubungan antara pemerintah dengan sektor for profit, pemerintah dengan sektor not for profit, maupun sektor yang for profit dengan sektor yang not for profit. Variabel yang digunakan adalah misalnya sesuai dengan kerangka teori tersebut adalah tata kelolanya atau kerjasamanya dalam hal bencana kesehatan, baik itu jenis kerjasamanya, aktivitasnya, dokumen apa yang mendasarinya, aturan yang melandasi, pembiayaan, serta mekanisme koordinasinya. Sementara untuk capacity, kami menggunakan kerangka teori yang satunya lagi, yang 4S, yaitu melihat kepada struktur, sistem, staff, dan staff. Untuk hasil sementara yang kita sudah lihat dari 3 rumah sakit swasta rujukan COVID dan 2 kelompok masyarakat, kami melihat bahwa ada landasan peraturan yang mendasari penunjukan rumah sakit rujukan tersebut, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 yang lalu. Dan sebagai kabar baiknya adalah semua rumah sakit rujukan tersebut sudah memiliki tim penanggulangan COVID. Bahkan ada yang sudah dibentuk timnya, walaupun belum ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Jadi dia sifatnya dia sudah lebih antisipatif begitu. Sementara untuk koordinasi antara pemerintah dengan rumah sakit rujukan ini dilakukan melalui WA Group, dan di situ ada Dinas Kesehatan, semua direktur rumah sakit, dan sebagainya. Dan koordinasi dilakukan setiap hari melalui email dengan format yang sudah ditentukan. Kita akan melihat satu persatu untuk kapasitasnya. Pertama adalah sistemnya. Jadi
secara garis besar, rumah sakit swasta yang ditunjuk tersebut membentuk tim siaga COVID. Mereka kemudian juga membuat SOP-nya, apa yang harus disiapkan sesuai dengan SOP tersebut. Misalnya ada pengaturan zona layanan, standar APD, kemudian ada kebijakan SDM, ada range train disesuaikan, dan untuk pembiayaannya mereka adalah melalui pengajuan klaim. Jadi dibayarkan sesuai dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional yang berlaku. Untuk unsur masyarakat, sifatnya lebih tidak terikat, dan bentuknya lebih banyak merupakan kerjasama yang sifatnya sukarela, dan biasanya menggunakan media sosial sebagai backbone untuk informasi dan komunikasinya. Pembiayaannya mandiri, mereka berasal dari pembiayaan donasi masyarakat. Untuk struktur, struktur ini artinya bukan struktur seperti yang Bapak dan Ibu bayangkan. Struktur ini maksudnya lebih ke fasilitas infrastruktur. Apa saja yang mereka siapkan untuk rumah sakit swasta? Kebanyakan melakukan renovasi infrastruktur yang sudah ada. Jadi tidak membangun baru, tetapi memanfaatkan yang sudah ada. Ada perubahan fungsi begitu. Mereka juga menyediakan tempat tinggal sementara untuk para nakes yang melayani pasien COVID. Jadi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk pertama tentu saja beristirahat. Yang kedua mungkin apabila ada kesulitan untuk pulang ke rumah masing-masing, mereka punya tempat tinggal sementara. Kemudian juga rumah sakit swasta menyediakan laboratorium untuk pemeriksaan PCR maupun rapid test. Dan untuk ambulans masih menggunakan ambulans rumah sakit. Jadi belum bekerja sama dengan ambulans lain gitu. Untuk gerakan yang sifatnya merupakan unsur masyarakat atau kelompok masyarakat, biasanya menggunakan fasilitas dari masing-masing individu yang menjadi relawan dari gerakan tersebut. Jadi tidak membangun yang baru atau menyewa yang baru dan sebagainya. Untuk staf, kita melihat tadi bahwa sampai saat ini tenaga kesehatannya di rumah sakit dianggap cukup. Namun di awal-awal masa pandemi sempat terjadi lonjakan pasien sehingga ada rumah sakit yang melakukan open recruitment untuk membantu sementara. Tapi saat ini situasinya sudah lebih stabil begitu sehingga dirasa sudah cukup. Kemudian mereka juga sudah siap dengan baik tim klinis maupun tim pendukungnya. Kemudian mereka masih bisa melakukan mobilisasi SDM dari unit pelayanan yang mengalami penurunan kunjungan pasien ke unit-unit yang lebih membutuhkan. Jadi karena selama masa pandemi ini juga ternyata pasien-pasien ke layanan lain berkurang jumlahnya, maka SDM-nya masih bisa dimobilisasi. Jadi tidak memerlukan SDM baru. Yang mereka merasa ada keterbatasan adalah keterbatasan SDM yang bisa ahli mengoperasikan ventilator. Tapi di luar itu mereka merasa masih memiliki kapasitas yang cukup untuk staf. Sementara untuk unsur masyarakat, seperti tadi telah disebutkan, mereka biasanya adalah relawan. Dan relawan ini punya background yang sangat beragam. Sehingga mereka bisa sharing knowledge ke sesama relawan yang lain. Jadi program capacity building-nya dilakukan sendiri begitu. Kemudian juga ada relawan-relawan yang memang memiliki fungsi-fungsi dan tugas-tugas tertentu. Jadi ada yang tugasnya melakukan pendataan calon penerima bantuan, ada yang tugasnya mendistribusikan bantuan. Jadi mereka sudah cukup terorganisir sebetulnya dari sisi staff, walaupun mereka semua adalah relawan. Sementara untuk staff, tidak ada yang dibutuhkan atau tidak ada yang diklaim dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, gerakan-gerakan kelompok masyarakat. Sementara untuk rumah sakit memang ada beberapa
peralatan yang mereka butuhkan. Jadi untuk rumah sakit swasta mereka menyediakan 1 sampai 3 ventilator khusus untuk pasien COVID, ada mesin HD khusus, ada stok APD dan sebagainya, ada pengelolaan limbah khusus dan bekerja sama dengan pihak ketiga, dan mereka juga menerima bantuan medis maupun non medis dari donasi masyarakat. Karena ini untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi yang mungkin belum bisa diklaim ke sistem pembiayaan yang ada saat ini. Ini adalah semacam detail yang lebih jelas dari masing-masing sampel kami. Mungkin kalau yang saya hanya akan menyoroti hal-hal yang menonjol dari temuan ini. Yang pertama adalah mengenai Rumah Sakit Siloam. Ini rumah sakit jejaring dan ini adalah rumah sakit yang tadi saya sebutkan sudah memiliki tim khusus untuk COVID walaupun belum ditunjuk pada saat itu. Jadi sebelum penunjukan pun mereka sudah menyiapkan tim khusus. Kenapa? Karena rupanya mereka sudah mendapatkan arahan dari Rumah Sakit Siloam Pusat. Jadi ini menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana rumah sakit yang memiliki jejaring itu punya comparative advantage begitu, bahwa mereka ada koordinasi dengan rumah sakit induknya, dengan pusatnya, dengan holdingnya, sehingga mereka bisa lebih terorganisir. Dalam situasi skenario planning yang tadi saya sebutkan di awal, juga ada potensi, walaupun ini belum digunakan sekarang, ada potensi bahwa rumah sakit jejaring punya kemampuan mungkin untuk memobilisasi staf dia di rumah sakit yang lain, anggota jejaringnya, ke rumah sakit yang membutuhkan. Tapi ini sampai saat ini belum dimanfaatkan. Kemudian yang menarik juga adalah bahwa kita melihat peran rumah sakit swasta dalam hal ini adalah bukan hanya pada isu treatment dari pasien saja, bukan hanya memperluas cakupan layanan, tapi ternyata juga berperan dalam community education. Karena apa? Karena mereka melakukan edukasi ke pasien maupun ke keluarga pasien. Jadi ini peran yang juga secara intrinsik begitu ya, mengikuti ketika mereka melakukan perluasan cakupan layanan. Jadi ini mendukung pemerintah dalam hal ini. Walaupun itu tidak secara tertulis begitu letterlock dimasukkan ke dalam surat keputusan gubernur tersebut. Dan kita juga melihat bahwa rumah sakit Siloam ini juga dari awal memang mendapatkan pendanaan awalnya semuanya dari rumah sakit sebelum akhirnya diklaim, kemudian juga mendapat bantuan dari Dinkes dan seterusnya. Jadi ada investment yang mereka keluarkan terlebih dahulu untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID ini. Dan ini juga pola yang kita lihat di rumah sakit lainnya, khususnya di rumah sakit yang sifatnya not for profit atau nirlaba. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, dia juga mengupayakan sendiri capacity building untuk SDM-nya. Jadi misalnya di sini dikatakan ada pelatihan yang mereka buat khusus untuk dokter umum untuk melakukan swab PCR. Kemudian mereka juga melakukan edukasi baik kepada kepada tenaga kesehatannya begitu ya, dengan mengikuti webinar-webinar. Jadi serial-serial webinar yang terkait dengan bagaimana penanganan pasien COVID dan sebagainya itu mereka ikuti dengan tetap tentu, sehingga ini merupakan program capacity building yang mereka lakukan sendiri dan mereka inisiatif sendiri untuk melakukan hal ini. Kemudian kalau kita lihat bahwa mereka juga mengadakan penyesuaian untuk infrastrukturnya, walaupun tidak membangun baru. Mereka menggunakan apa yang sudah ada, hanya ditransformasi saja fungsinya. Kemudian untuk peran yang mereka lakukan juga kita lihat baik pada case detection dan treatment dan juga community education. Jadi juga double perannya begitu ya.
Untuk koordinasi, seperti tadi sudah saya sebutkan di awal, koordinasi dilakukan melalui WhatsApp group, tetapi ada jalur komando yang jelas di mana hanya direktur yang bisa melakukan laporan via WhatsApp. Kemudian untuk update hariannya dilakukan oleh staf dari rekam medisnya. Sudah ada template tertentu yang mereka harus ikuti. Untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah pun halnya hampir sama. Jadi ada, seperti tadi juga disebutkan, ada tim siaganya, kemudian juga melakukan transformasi fungsi dari beberapa ruangan yang sudah ada, dan seterusnya. Kemudian mengenai pembiayaannya juga, jadi di awal mereka menggunakan sendiri dana rumah sakit, ada investasi mereka sendiri di situ, sebelum akhirnya pengajuan klaim dan sebagainya. Begitu juga fungsi mereka juga khusus double juga, dual role begitu ya, baik pada case detection dan treatment maupun pada community education-nya. Bahkan mereka di sini dikatakan setiap Rabu mengadakan talk show dengan narasumber-narasumber terpilih mengenai topik-topik seputar COVID, dan ini disiarkan melalui media sosial yang mereka punya. Jadi peran mereka cukup besar dalam hal ini. Untuk Sonjo, kita melihat Sonjo adalah sebuah gerakan yang cukup terorganisir sebetulnya di Jogja, dan dia memang khusus didirikan sebagai bentuk concern dari masyarakat dan mencoba membantu kelompok-kelompok yang terdampak. Kelompok yang terdampak ini mereka bagi dua, baik tenaga kesehatannya itu sendiri maupun kelompok masyarakat yang lain. Jadi untuk kelompok tenaga kesehatan, mereka misalnya memberikan bantuan berupa APD dan sebagainya. Sementara untuk kelompok masyarakat yang lain, mereka memberi bantuan dalam bentuk menjaga ketahanan masyarakat. Jadi dalam arti mereka membantu kelompok-kelompok yang UKM dan sebagainya supaya tetap bertahan di masa pandemi ini dengan menyediakan platform yang mempertemukan antara pembeli dengan calon-calon penjual. Jadi mereka memberikan informasi, tapi mereka bukan menjadi marketplace. Ini perlu digarisbawahi di situ. Kemudian mereka juga punya kelompok-kelompok target tertentu. Oh maaf, saya sudah hampir lewat waktunya, maaf ya. Mereka punya kelompok target tertentu dan semua digerakkan oleh relawan. Dan walaupun sepertinya tidak terorganisir begitu ya namanya, tetapi ternyata mereka cukup terorganisir, punya update harian dan sebagainya. Begitu juga dengan Hope. Hope ini juga punya target kelompok masyarakat khusus, yaitu masyarakat terdampak khususnya adalah kelompok perempuan yang merupakan kepala keluarga, lansia, dan transgender. Jadi mereka memang khusus kepada kelompok masyarakat yang marginal begitu. Dan ini juga merupakan gerakan sosial untuk membantu masyarakat terdampak, didanai oleh donasi. Nah, untuk selanjutnya kami akan melanjutkan pengumpulan data sampel lainnya, dan kami juga akan berkoordinasi dengan tim peneliti lain. Seperti tadi telah saya sampaikan, ini hanyalah salah satu dari rangkaian penelitian yang dilakukan oleh PKMK saat ini, dan di mana beberapa penelitian lain itu sifatnya saling melengkapi begitu. Jadi kami akan melakukan diskusi dengan tim peneliti lain untuk mendapatkan tambahan informasi sebagai bahan analisis kami, untuk juga menyusun draft artikel sebagai laporan, dan kami berharap pada akhir Juli nanti kami bisa menyampaikan hasil akhir dari penelitian ini. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat dari presentasi pada hari ini, dan kami berharap juga mendapatkan masukan bagaimana sebaiknya penelitian ini ke depannya diarahkan atau difokuskan pada hal-hal tertentu. Kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tri. Baik, terima kasih Ibu Sita atas pemaparannya. Baiklah, tadi sudah disampaikan Ibu Sita mengenai hasil penelitian sementara mengenai peran sektor swasta di DIY, yang dimana
hasil penelitian tersebut menggunakan dua variabel yaitu tata kelola dan capacity dengan sampel yaitu RS swasta dan juga ada unsur masyarakat. Dan analisisnya tadi juga sudah disampaikan menggunakan konten tematik yang menggambarkan aktivitas, kapasitas, pembiayaan, peran, dan mekanisme koordinasinya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saatnya kita masuk ke dalam sesi pembahasan. Apakah dari versi DIY yaitu Pak Darwito sudah join? Belum ya? Atau perwakilan lainnya belum ada? Versi DIY? Ya udah, kita ke Pak Jody lebih dulu aja sambil menunggu dari versi DIY. Baiklah Pak Jody, halo, selamat pagi. Halo, Pak Jody, mohon maaf suaranya belum dapat kami dengar. Minta tolong yang di unmute yang Jody Wisnu iPhone dong. Halo Pak Jody, mungkin ya. Bisa. Oh ya, baik Pak Jody ini. Jody Wisnu yang iPhone, yang di iPhone. Ini Pak Jody sudah terdengar suaranya? Oke. Oke, baik Pak Jody, silakan jika ingin memberikan beberapa tanggapan mengenai hasil sementara Ibu. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama saya ingin ucapkan selamat untuk penelitiannya sampai sejauh ini untuk Ibu Sita dan juga tim, karena penelitian ini sangat menarik untuk melihat, memahami dan mendokumentasikan peran sektor swasta dalam respon COVID. Ini kalau suatu masalah yang kita lihat kasusnya seperti ini, itu kita bisa melihat bahwa masalah ini masalah yang ini search. Ya, kasusnya search dan juga nih sesuatu yang cukup besar yang mengenai Indonesia dan seluruh negara-negara yang lain. Sorry, ini agak sedikit echo. Jadi saya agak sedikit sebentar. Oke, apakah suaranya jelas? Mungkin kita sambungkan dengan yang iPhone menggunakan. Oh ya, ini sudah jelas Pak. Lebih baik itu. Oke, bagaimana? Ya, ini sudah jelas Pak, jadi silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi kalau seandainya kasusnya seperti ini, itu sesuatu yang besar sehingga konsep dari peran sektor swasta dan konsep dari peran sektor pemerintah itu memang sama-sama harus bisa berdampingan. Dan yang saya menarik sekali tadi, Ibu Sita sempat menginformasikan bahwa, sebentar, untuk mengatasi keterbatasan pemerintah, memperluas jangkauan penyedia layanan, dan juga membangun ketahanan bencana untuk pemulihan dan untuk memfasilitasi untuk balik ke kondisi normal. Ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi sektor swasta bisa berdampingan dengan pemerintah untuk hal ini. Nah, menariknya di sini adalah nanti saya ada beberapa masukan dan beberapa pertanyaan yang akhir. Yang pertama ini. Untuk dari tinjauan pustaka, tadi Bu Sita sempat memasukkan untuk SK Gubernur Rumah Sakit Rujukan menggunakan yang nomor 61 KEP 2020 per tanggal 17 Maret. Itu di situ tercatat ada 23 rumah sakit dan juga yang SK Menteri ada 4 rumah sakit. Kalau yang di TOR sebelumnya saya melihat total semuanya adalah 25 rumah sakit. Jadi kalau di total semua tuh ternyata ada 27. Nanti saya akan kirimkan kalau seumpama nanti takutnya ada yang kelewat, dan SK Menteri ada 4. Karena ini kita mau melihat dari tinjauan pustaka secara keseluruhan bahwa Yogyakarta memang ada 23 rumah sakit rujukan yang dicatat oleh SK Gubernur untuk hal ini. Nah, ini nanti mungkin perlu diinformasikan rumah sakit mana saja yang SK Gubernur, rumah sakit mana saja yang dengan SK Menteri, jadi total 27 bisa terlihat, sehingga para pembaca dari dari penelitian ini nanti mereka bisa melihat sejauh mana rumah sakit mana yang ditunjuk, dan nanti bisa melihat ini yang mana yang berjejaring dan sebagainya. Untuk yang staff tadi, untuk penggalangan dana medis dan non medis itu menarik. Mungkin akan lebih baik untuk misalnya bisa digali lagi lebih jauh lagi untuk penggalangan dana medis dan medis, teknik caranya dan sebagainya seperti apa.
Karena mungkin mereka memiliki tag sendiri untuk penggalangan dana. Misalnya mereka punya other community, mereka punya community based sendiri, mereka punya grup dari mungkin mantan pasien yang ada di situ, mungkin relawan-relawan dan sebagainya di rumah sakit, sehingga mereka bisa memberikan informasi kalau seumpama kita sedang kesulitan rumah sakit seperti ini, seperti apa kita bisa melakukan penggalangan dana. Apakah lewat medsos, apakah misalnya kalau di rumah sakit keagamaan mereka lewat WhatsApp grup yang ada di masjid misalnya, atau dari WhatsApp grup yang ada di gereja dan paroki dan sebagainya, itu mungkin nanti bisa juga digali. Jadi itu untuk melihat bagaimana ketahanan mereka pada saat tertimpa seperti ini, mereka masih seperti apa untuk bisa menggalang apa namanya bantuan untuk yang medis dan sebagainya. Kemudian untuk yang investment ini juga menarik bahwa kalau dinyatakan itu ternyata mereka adalah memiliki investment, sebelum mereka ditunjuk dengan SK gubernur, saya nggak tahu ya prosedural, apakah mereka menyatakan siap baru kemudian ditunjuk, atau pada saat mereka ditunjuk mereka sudah harus siap tanpa kecuali. Tapi saya yakin mereka semua, rumah sakit yang ditunjuk dengan SK gubernur yang swasta dalam hal ini, mereka pasti punya capacity untuk bisa melaksanakan tugas, dalam tanda kutip tugas mulia ini, untuk menghandle kasus COVID ini. Nah, mereka harus ada siap untuk ya dana sendiri pasti harus ada, mereka harus siap untuk tenaga, mereka harus siap untuk kemampuan dan sebagainya. Ini juga menarik, kira-kira berapa lama sih mereka bisa memutuskan setelah dinyatakan ditunjuk kemudian ready, atau mereka ready kemudian mereka ditunjuk SK keluar, itu berapa lama mereka memutuskan. Karena itu juga penting untuk melihat untuk dilihat rumah sakit yang lain, sampai sejauh mana mereka bisa ready untuk pada saat kejadian seperti ini untuk memiliki investment, dalam arti kata investment tenaga, investment dana, dan investment yang lainnya. Gitu. Supaya nanti mereka, rumah sakit yang lain juga kalau melihat bisa menjadikan contoh bahwa kita ternyata harus sudah ada cadangan kalau sampai terjadi suatu kejadian atau outbreak dan sebagainya. Karena COVID ini adalah salah satu yang memang cukup besar, tapi hal-hal yang lain yang mereka juga ready untuk penanganan bencana, misalnya terjadi suatu bencana alam, atau bencana kelaparan mendadak dan sebagainya. Karena yang melihat ini kan nggak hanya di Jawa ya, tapi mungkin di Kalimantan mereka bisa membaca penelitian ini di mana mereka harus ready untuk itu. Nah, ini yang terakhir untuk masukan dari ini adalah gini, ini menarik Ibu Sita, karena kita melihat tadi sempat disebutkan ada rumah sakit Siloam, kemudian ada rumah sakit Panti Rapi, dan yang nanti akan mau diwawancara ada rumah sakit Panti Rahayu di Kelor Gunung Kidul, dan juga ada rumah sakit PKO Muhammadiyah. Ini tiga ini kan memang pada dasar rumah sakit jejaring, tapi ini menarik karena Siloam itu setahu saya jejaringnya di Jakarta, kemudian di Jogja, di Bali, Surabaya dan sebagainya, which is antar kota. Rumah sakit PKO Muhammadiyah juga antar kota, tetapi di Jogja mereka masih punya rumah sakit jejaring yang lain, contohnya Bantul, Gamping, dan sebagainya. Saya nggak tahu mana yang dipakai untuk SK Gubernur, ini saya belum lihat listnya lagi. Dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Panti Rapi, ini juga menarik, karena Rumah Sakit Panti Rapi jejaring tetapi hanya di DIY. Panti Rapi, Panti Rahayu, Rumah Sakit Santa Elizabeth, Rumah Sakit Panti Rini, dan sebagainya, Panti Nugroho. Ini menarik, tipikal jejaringnya kan agak berbeda, meskipun sama-sama jejaring. Contoh misalnya, Siloam dia dapat trouble tentang kasusnya COVID di sini, mereka kemudian minta ke Siloam Jakarta. Bagaimana aturan-aturannya, bagaimana aturan mainnya, mungkin bisa penambahan kapasitas medis dan sebagainya, mereka kirim dari Jakarta, saya nggak tahu. Mungkin mereka bisa menambah kapasitas bantuan medis-medisnya yang lain, masker dan yang lain-lain, atau APD minta dari Siloam Jakarta. Tapi kalau yang dari PKU, mungkin mereka sistemnya berbeda. Kalau dari Panti Rapi dan Panti Rahayu mungkin juga berbeda. Nah, itu mungkin bisa dieksplor bagaimana mereka bisa mendapatkan itu supaya mereka ready. Nah, yang terakhir adalah hanya untuk pertanyaan. Untuk relawan ini menarik, tadi ada Sonjo dan satu lagi ada apa? Ada Hope atau apa ya? Itu juga menarik, kalau mereka ini melakukan suatu aktivitas, apakah aktivitasnya itu ada di komunitas mereka atau aktivitasnya mereka juga berkontribusi langsung kepada rumah sakit atau para implementer bantuan, seperti rumah sakit atau mungkin seperti ada klinik atau apa. Tapi kan konsep kita sekarang rumah sakit swasta yang di SK Gubernur itu ya. Jadi apakah mereka juga memberikan kontribusi ke situ, itu juga menarik. Gitu. Apakah mereka berdiri sendiri atau mereka bersama-sama untuk joining ke situ. Dan karena itu seluruhnya ada, maka seluruh analisis sistematiknya kan harus dilakukan bersama-sama, dan persentasenya akan sama ya, rumah sakit berapa, kemudian yang profit berapa, yang non profit berapa, dan yang terakhir adalah untuk komunitas. Nah, ini yang komunitas ini juga menarik soalnya, karena saya yakin sekali akan terus ada banyak komunitas yang selain Sonjo dan Hope dan sebagainya, dan itu bukan hanya di Jogja, di kota-kota lain yang mungkin juga akan melihat seberapa jauh sih kita memang harus siap kalau seandainya nanti dihadapkan dengan kasus-kasus search yang seperti ini. Dari saya kurang lebih itu. Sekali lagi selamat, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jody atas tanggapannya. Tadi ada beberapa masukan untuk
hasil sementara penelitian Ibu Sita, lalu juga ada beberapa pertanyaan mengenai dari sampel dari unsur masyarakat. Baiklah Ibu Sita, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Jody atas masukannya dan juga saran-sarannya. Ya, nanti kami tentu saja dengan senang hati akan memasukkan daftar dari rumah sakit, semua rumah sakit rujukan yang diminta oleh, yang ditunjuk berdasarkan surat dari gubernur tersebut. Seperti tadi kata Pak Jody sebutkan 23 rumah sakit ya Pak ya. Jadi totalnya dengan 4 rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes, totalnya ada 27. Dan nanti akan kami berikan juga list nama-namanya, rumah sakitnya mana saja, khususnya yang rumah sakit swasta, juga akan kami masukkan di sini namanya, sehingga akan terlihat mana rumah sakit yang berjejaring dan mana yang tidak. Kemudian untuk penggalangan dana, terima kasih banyak juga atas sarannya. Kami akan coba explore ini lebih lanjut mengenai bagaimana cara mereka melakukan penggalangan dana. Apakah tadi melalui komunitas-komunitas tertentu yang internal begitu, atau mungkin melalui mantan pasien, staf rumah sakit dan sebagainya, atau mungkin anggota board dari rumah sakitnya yang aktif atau siapa begitu ya. Kami akan mencoba mengeksplor ini lebih lanjut. Kami juga akan sangat senang apabila dalam dalam penelitian yang Pak Jody lakukan terkait dengan filantropi, kami juga bisa sit in begitulah ya istilahnya, sehingga kami juga bisa belajar bagaimana menggali informasi-informasi yang dibutuhkan untuk lebih memperjelas bagaimana cara penggalangan dana ini dilakukan oleh rumah sakit. Begitu juga mengenai investment, terima kasih juga. Memang menarik kalau kami dalam diskusi kami dengan wawancara dengan rumah sakit ini memang pada dasarnya mereka ditunjuk dulu baru siap begitu. Jadi bukan sudah siap dulu terus ditunjuk begitu. Dalam kebanyakan kasus adalah suratnya keluar dulu begitu, penunjukannya keluar dulu, kemudian baru mereka siap-siap begitu. Tapi itu artinya memang on their side begitu, mereka sudah punya cadangan, dalam tanda kutip cadangan investasi yang bisa dimobilisasi untuk menutup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam masa persiapan. Tentu saja kita seperti tadi kata Pak Jody, kita perlu lebih dalam lagi melihat seberapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan persiapan-persiapan ini, seberapa cepat mereka mengambil keputusan atau mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis untuk menghadapi situasi ini dalam situasi yang urgent, tapi juga ada keterbatasan begitu ya, entah keterbatasan dalam hal investasinya, kapasitasnya maupun hal-hal lain. Karena tadi walaupun mereka tidak membangun hal yang baru, tidak membangun infrastruktur baru ya, hanya merubah fungsi, tetapi perkataan hanya ini sebetulnya di balik itu pasti juga butuh kerja keras dan kerja besar begitu, dan ini tentu saja harus dipertimbangkan masa-masa oleh jajaran direksi rumah sakit sebelum mereka mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Jadi sangat menarik untuk melihat seberapa cepat mereka bisa mengambil keputusan ini. Akan kami teliti lebih jauh. Terima kasih banyak Pak Jody atas masukannya. Tapi ini menunjukkan bahwa kalau kita melihat kembali, merefleksi kembali ke tinjauan pustaka yang tadi kami sebutkan di awal, bahwa kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan swasta yang baik itu adalah di mana ada proses merancang bersama begitu ya. Jadi duduk bareng untuk merancang bersama. Sebetulnya kami punya keterbatasan di mana dan di mana sektor swasta bisa berkontribusi dan apa yang bisa dilakukan. Nah, proses itu kelihatannya yang belum terlihat dalam hasil wawancara kami dengan teman-teman dari rumah sakit swasta. Kami berharap nanti apabila kami sudah melakukan wawancara dengan teman-teman dari sektor pemerintah, kami bisa mendapatkan informasi lebih lanjut apakah proses ini dilalui terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk menunjuk sebuah rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan.
Karena ini akan sangat mempengaruhi tadi juga seberapa cepat direksi rumah sakit tersebut mengambil keputusan strategis untuk oke, kita siap-siap sekarang harus selesai dalam waktu saya nggak tahu 2 hari, 3 hari atau 1 minggu atau bagaimana. Kemudian jejaring, ya betul sekali Pak Jody. Jadi dari contoh-contoh sampel yang kami ambil ini, yang Siloam memang jejaringnya jejaring antar kota. Jadi seperti tadi kami singgung juga, ini salah satu harapannya adalah ini bisa membantu rumah sakit Siloam yang bisa mendapatkan dukungan dalam tanda kutip atau bantuan mobilisasi aturan-aturan SOP dan sebagainya mungkin dari rumah sakit pusatnya, dan seperti tadi telah dimunculkan juga dari hasil sementara ini bahwa memang mereka punya early start begitu ya, karena ternyata walaupun mereka belum ditunjuk, mereka sudah diarahkan oleh rumah sakit Siloam pusatnya untuk siap-siap dengan dengan COVID ini, sehingga mereka sudah siap-siap duluan gitu sebelum ditunjuk. Jadi ada early start yang sangat baik ketika jejaringnya ini memang antar kota dan kebetulan di Jakarta begitu pula induknya. Sementara untuk yang rumah sakit yang jejaringnya hanya di DIY, sejauh yang hasil wawancara kami dengan teman-teman di Rumah Sakit Panterapi, sampai saat ini mereka belum melakukan mobilisasi staf antar Rumah Sakit Panterapi dengan rumah sakit anaknya begitu ya, anggota jejaringnya. Karena ternyata memang belum dibutuhkan saat ini. Tapi sekali lagi karena kita harus berpikir secara skenario planning, tentu saja ini bisa menjadi opsi yang potensial dimanfaatkan apabila nanti terjadi begitu surge capacity ini dibutuhkan di rumah sakit anggota jejaringnya yang ada di wilayah lain di Yogyakarta ini. Kemudian untuk PKU Muhammadiyah menarik karena mereka keduanya ya, jadi mereka juga jejaring antar kota, tapi mereka juga jejaring internal DI, dan kebetulan dua-duanya juga ditunjuk. Jadi PKU yang Muhammadiyah yang Gamping dengan PKU Muhammadiyah yang Bantul, kedua-duanya ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Dan kalau nanti juga akan kami munculkan bahwa pada masa awalnya mereka memang mengalami lonjakan pasien yang cukup tinggi dan cukup agak kesulitan gitu, sehingga akhirnya mereka melakukan open recruitment, dan ini diarahkan oleh pimpinan Muhammadiyah pusatnya. Jadi sekali lagi ada advantage begitu jika memiliki induk yang besar dan berada di pusat di wilayah Jakarta, sehingga mereka bisa cepat melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan. Untuk gerakan masyarakat, terima kasih juga masukannya. Memang mereka ada dua arahnya gitu, ada yang ke masyarakat terdampak, ada yang ke kontribusi ke rumah sakit. Jadi Sonjo misalnya itu memang membantu pemberian APD dan sebagainya untuk rumah sakit, dan itu bahkan merupakan cikal bakal dari Sonjo itu sendiri. Jadi di awal mereka tadinya muncul dari concern teman-teman sejawat begitu yang concern dengan adanya kelangkaan APD gitu, sehingga mulai muncul diskusi-diskusi rembukan untuk menghubungkan orang-orang yang mungkin bisa membantu. Jadi perusahaan alkes yang mungkin bisa membantu penyediaan APD untuk tenaga kesehatan. Lalu ini berkembang menjadi lebih ke arah masyarakat terdampak yang lain selain tenaga kesehatan. Sementara kalau HOPE memang dia khusus hanya untuk masyarakat masyarakat tadi, masyarakat marginal ya, masyarakat yang lebih rentan. Jadi kami akan mencoba lagi menggali apa saja informasi yang mungkin berharga dan menarik yang bisa kami tarik dari pelajaran dua kasus kelompok masyarakat ini, dan kami akan mencoba mencari kelompok-kelompok masyarakat lain yang juga melakukan gerakan yang mungkin agak berbeda jenisnya, bentuknya, tapi bisa memperkaya pemahaman kita mengenai bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam penanganan dan respon terhadap COVID ini.